internal Mabes, seperti sub Mabes. Saya ingin tanyakan Pak, ini kaitan sama tugas Kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Nggak usah tahu Bapak, saya tanya ke sana. Ya kan? Ya. Ini yang diagram pertama Pak. Serahkan dulu. Nah. Ya. Kemudian Pak, ini diagramnya banyak Pak. Nah, diagram yang kedua Pak, ada lagi Pak. Apa itu? Pak Benny nggak usah tahu nanti. Pak Arteria. Yang ketiga ada lagi. Pak Arteria, mending jelasin terkait dengan diagram. Kayak Pak Benny kan tadi ngotot ke Pak Mahfud keterbukaan. Sekarang keterbukaan itu silakan Pak Arteria. Sebentar. Ya. Itu yang kami mohon Pak. Kemudian Pak, ada grup Sambo di daerah-daerah Pak. Saya minimal dapil saya Jawa Timur, saya nggak mau yang begini Pak. Kasih tahu yang di Jawa Timur siapa Pak? Yang di Jawa Timur Pak. Pak Mahfud kan orang Jawa Timur juga Pak. Ya, nggak usah se-Indonesia lah itu. Kemudian Pak, mengenai motif. Tadi Bapak mengatakan tidak mau terlalu terbuka. Tapi Bapak sudah mengatakan kepada publik. Prof mengatakan motifnya sensitif. Itu menjijikkan. Hanya untuk didengar oleh orang dewasa. Tapi seakan-akan kita nonton film porno. Semuanya otaknya, asosiasinya mikir semua Pak. Uniknya kalau Prof ngomong itu apa? Tiba-tiba disambut sama kabar eskrim. Pak Agus ngomong, ya untuk menjaga perasaan para pihak, biarlah menjadi konsumsi penyidik. Wah, indah ceritanya. Tapi sedetik setelah itu ada lagi isu yang namanya LGBT. Makin bingung. Setelah itu lagi nanti otopsi dubur. Nah ini yang saya katakan ini juga perlu Pak. Saya sih selalu meyakini Pak, yang saya ikuti pemberitaan-pemberitaan daripada Prof. Tapi memang ini juga harus ada hilaunya lagi. Si operasi dubur hilaunya apa? Itu loh. Nah, kemudian Pak, ini menarik. Belakangan Prof mengatakan Kapolda Metro bakal susul Ferdi Sambo. Nah, ini kan saya juga nanti tolong diralat nih Pak, pemberitaannya banyak banget di sini Pak. Ini juga kami ingin disampaikan. Berikutnya, ini penting nih media nih. LPSK terima amplop. Saya ini Pak, orang politik, belajar dari Prof. Prof ini luar biasa. Prof mengatakan anggota LPSK terima amplop 1 senti ya Prof. Kalau anggotanya terima, apa ketuanya nggak terima? Petugas. Berarti saya tidak menuduh. Kalau orang politik bilang anak buah terima, nggak mungkin pimpinan nggak terima. Ini kan juga butuh yang saya katakan ini harus kita klarifikasi. Ini nih, kebetulan ada LPSK nanti bisa ngomong kepada publik. Saya terima atau tidak terima. Ya kan katanya juga dipanggil sama KPK toh. Nah, ini juga nanti kita mohon penjelasan-penjelasan, Pak. Mungkin itu sedikit, Pak. Nanti kita akan dalami lagi setelah Prof memberikan jawaban, Pak. Terima kasih, Pak. Satu lagi tadi Pak Arsul ngomong tuh. Katanya DPR terima juga. Jadi ngomong biar fair. Lewat saya juga. Nah, Prof, saya belajar dari Prof. Saya kan Prof pernah menitipkan pesan ke saya, Pak. Jadilah politisi yang baik. Ini pesan Prof. Prof guru saya. Ya. Pertanyaan saya, Prof. Tadi saya nggak mau ngomong, Pak. Bagi saya itu menyakitkan. Menyakitkan tatkala dikatakan DPR terima amplop coklat, Prof. Dari kasusnya Ferdi Sambo. Amplop. Nah, kami mohon juga nanti, Prof. Itu butuh penjelasan, Prof. Saya ini idolanya Prof.
Saya akan berusaha juga berintegritas, Pak. Kita akan menjadi orang baik, Pak, di sini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Arteria. Mungkin teman-teman nanti silakan dikomentari, tapi izin Pak Mahfud, kita banggalah bahwa Pak Mahfud menjelaskan ke publik terdahulu, lagi-lagi ke masyarakat. Saya pun kena bully Pak untuk memberhentikan obrolan yang melelahkan ini. Silakan Pak Mahfud. Terima kasih saudara Pak Mas Beni Harman, itu teman saya dulu di sini di ruang ini. Jadi sering muji-muji tapi juga sering mengantem, biasa itu. Kalau Arteria ini sebelum di DPR saya sudah kenal baik. Saya heran waktu itu anak ini kok pinter, tapi anak teknik kok pinter hukum gitu ya, jadi pengacara. Jadi saya temui, saya panggil, dia sedang ngerokok. Kamu pinter dong, tapi ya dijaga ya hukum dan politik itu. Tahu-tahu periode berikutnya masuk ke sini dia. Makanya tadi bilang kenal itu karena itu sebenarnya. Dulu banyak nangani kasus di MK dan bagus argumennya, padahal dia di riwayat hidupnya tuh lulusan Fakultas Teknik, belum ditulis hukumnya waktu itu. Nah baik, gini loh Pak, banyak sekali hal yang sebenarnya tidak saya katakan lalu dibilang saya katakan. Misalnya tadi, di mana dan di berita kapan saya pernah bilang bahwa DPR itu pernah nerima amplop. Coba berita apa TV One, apa Tribun News, apa Kompas, enggak pernah saya bilang. Enggak pernah. Saya bilang LPSK bukan menerima tapi diberi. Beda loh menerima dan diberi, karena diterima terus ditolak. Tapi nanti kan ada orangnya sendiri di sini. Itu juga saya dengarnya dari LPSK sendiri ketika kami koordinasi masalah itu. Gitu. Saya juga tidak pernah sama sekali bilang Kapolda Metro Jaya akan susul. Itu di mana saya bilang gitu? Tidak pernah. Saya malah sampai sekarang tuh tidak terfikir gitu kalau Kapolda Metro Jaya bagian dari itu. Saya berpikirnya terus terang dikena prank juga. Ketika peluk nangis itu dalam pikiran saya mungkin ini sama dibisikin, saya ini didolimi bang sehingga dipeluk-peluk gitu dalam pikiran saya. Oleh sebab itu iya kan, waktu itu digini sudah Dinda, sabar Dinda kira kan gitu yang dikatakan itu. Saya menduga ya kena prank juga seperti yang Komnas HAM dan sebuah pimpinan redaksi televisi besar itu. Nah, mungkin itu ya. Jadi Pak, kalau saya diminta klarifikasi saya tidak tahu Pak Fadil itu akan menyusul atau tidak. Kemudian kalau saya itu Pak, jangan di medsos yang tidak jelas tuannya itu. Tribun menurut saya bagus untuk yang Jakarta, tapi yang di daerah-daerah itu tidak ada isinya, kadang judul sama isinya beda. Ada itu. Kalau kita kalau Tribun yang Jakarta oke lah ya, di bawah Kompas itu, Kompas.com oke.